Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, para sahabat Kristus, di mana saja berada. Selamat berhari Minggu dan salam dalam kasih persaudaraan. Melalui Warta SPVD, saya kembali hadir di hadapan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku sekalian untuk kembali menyapa dan berbagi inspirasi sabda Tuhan yang kiranya menjadi pedoman bagi hidup dan karya pelayanan kita sepanjang hari ini. Permenungan kita hari ini bersumber dari perikop Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Kisah tentang seorang perempuan Kanaan yang percaya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, para sahabat Kristus di mana saja berada. Pada hari ini bersama Gereja Sejagat, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-20. Iman kita kembali diteguhkan berkat pewartaan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, Penginjil Matius menarasikan dengan jelas kisah perjumpaan dan dialog singkat antara Yesus dan seorang perempuan anonim, perempuan tak bernama. Tetapi penginjil Matius hanya memberi keterangan seorang perempuan Kanaan. Menarik dari kisah ini adalah perihal iman si perempuan Kanaan itu. Meski para murid menolak kehadirannya, dan bahkan Yesus secara halus menyindir perempuan itu dengan berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Matius bab 15 ayat 26. Namun perempuan itu tetap ngotot meminta pertolongan Tuhan agar segera menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan. Dan terhadap kata-kata Yesus, perempuan itu pun dengan penuh keberanian berujar, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Matius bab 15 ayat 27. Yesus kemudian melihat kokohnya iman perempuan itu dan akhirnya kesembuhan dan keselamatan pun berpihak padanya. Anak perempuannya yang sakit, yang kerasukan setan, sekejap sembuh. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, para sahabat Kristus di mana saja berada. Dari keseluruhan narasi Injil tadi, kita dapat memetik satu buah pesan bahwa iman merupakan kunci utama bagi kita
untuk dapat mengalami keselamatan di dalam Allah. Absennya iman atau ketiadaan iman dalam diri kita akan membuat kita jauh dari hadapan Tuhan dan hidup kita menjadi hampa, tidak ada makna. Sekali lagi, iman menjadi jembatan bagi kita untuk dapat mengalami kemurahan dan belas kasih Allah. Kita akan mengalami sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kita hanya ketika kita mampu merawat iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan luput dari segala malapetaka dan tentu mampu keluar dari situasi-situasi sulit hidup kita hanya sejauh kita menyandarkan hidup kita pada Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat Allah yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari sosok perempuan Kanaan, sebagaimana yang ditampilkan dalam narasi Injil hari ini. Terutama untuk tetap percaya dan berserah diri secara total kepada penyelenggaraan kasih Allah. Hendaknya kita tetap mengandalkan Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam untung maupun malang. Jangan sampai kita hanya ingat Tuhan di waktu-waktu sulit, atau di saat hidup kita susah, lalu dengan gampang melupakan Tuhan ketika kita dalam keadaan bahagia. Jadi iman kita kepada Tuhan tidak boleh bergantung pada mood atau perasaan. Ketika mood tidak baik, baru datang dan ingat Tuhan. Dan ketika mood lagi baik, lupa Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih, dalam terang bacaan-bacaan suci hari ini, kita tingkatkan komitmen untuk tetap setia beriman kepada Tuhan. Sebab hanya dengan cara demikian, kita akan mengalami kesembuhan, kita akan mengalami keselamatan di dalam Allah. Semoga Tuhan berkenan memberkati setiap niat baik kita. Amin.